Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Istiqomah Cinta untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan sebuah kabar duka yang akan datang kepada keluarga Dr. Aksan ya kawan-kawan. Di mana di episode nanti malam Dr. Aksan dan juga Hutami mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawa mereka berdua. Nah, kira-kira bagaimana nih kronologinya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Hutami dan juga Aksan memang merencanakan untuk rujuk ya kawan-kawan. Hal ini membuat Rara dan juga Yuda merasa sangat marah karena hal itu. Yuda bahkan sempat datang ke apartemen Hutami untuk menghabisi Hutami karena bagi Yuda, jika Hutami tidak bersama dengan dirinya, maka Hutami tidak boleh bersama dengan siapapun. Bahkan Yuda mengatakan bahwa Hutami lebih baik mati di tangannya. Namun untungnya pada saat itu Yuda gagal untuk menghabisi Hutami karena Yuda tahu bahwa di sana ada Trisa, dan Yuda juga akhirnya tahu bahwa Trisa saat ini sedang mengandung. Itu berarti anak yang ada di dalam kandungan Trisa adalah anak Yuda. Lalu kemudian di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana momen romantis bagi Aksan dan juga Hutami, di mana di hari ulang tahun Hutami, Aksan mengajak Hutami untuk makan malam berdua ya kawan-kawan. Ini adalah sebuah makan malam yang sangat romantis untuk mereka berdua. Namun di sisi lain ternyata Yuda saat itu sedang mengintai mereka berdua. Yuda mengatakan bahwa di hari ulang tahun ini Yuda akan memberikan kejutan yang sangat besar untuk Hutami. Karena ini adalah kejutan yang terakhir kali untuk Hutami dan juga Aksan. Di sisi lain, saat itu Rara terlihat sedang melihat foto dirinya bersama dengan Dr. Aksan ya kawan-kawan. Hal itu menandakan bahwa sebenarnya Rara juga mengetahui rencana Yuda. Bahkan mungkin bisa dibilang Rara dan Yuda bersekongkol untuk mengeksekusi Dr. Aksan dan juga Hutami ya kawan-kawan. Saat dalam perjalanan pulang, Yuda mengendarai sebuah mobil truk untuk membuntuti mereka berdua. Dr. Aksan dan juga Hutami sebenarnya sudah menyadari bahwa mobil itu ingin menabrak mobil mereka. Namun Dr. Aksan tidak bisa mengelak ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Yuda pun menabrak mobil itu hingga masuk ke dalam jurang. Mobil itu pun terbakar seketika ya kawan-kawan. Dan saat itu pihak kepolisian benar-benar sangat cepat dalam menangani dan mengevakuasi kecelakaan ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pihak rumah sakit akhirnya menghubungi Rara dan memberitahukan kabar duka ini bahwa Dr. Aksan dan juga Hutami mengalami kecelakaan, mobil mereka jatuh ke jurang
dan terbakar. Mereka berdua pun dinyatakan meninggal di tempat. Rara saat itu pura-pura histeris dan menangis. Rara menghampiri Funi dan pada saat itu memberitahu Oma Inggit bahwa Dr. Aksan meninggal dunia karena kecelakaan. Oma Inggit pun benar-benar sangat shock. Kansa yang sedang berbulan madu pun tiba-tiba ditelepon oleh Oma Inggit dan diberitahu bahwa Aksan dan juga Hutami mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kansa seolah-olah membeku ya kawan-kawan. Kansa tidak bisa mencerna semua yang Kansa dengar pada saat itu. Kansa akhirnya menangis sejadi-jadinya di pelukan Fatan karena kehilangan kedua orang tuanya. Kansa dan juga Fatan akhirnya memutuskan untuk langsung pulang ke Jakarta ya kawan-kawan, ke rumah sakit Mitra Health untuk melihat kondisi jenazah dari ayah dan ibunya. Di sana Rara, Funi, dan juga Oma Inggit sudah berada di ruang jenazah ya kawan-kawan. Saat Kansa datang, Rara memaki-maki Kansa sehingga Fatan pun sempat bersikap tegas kepada Rara. Hingga akhirnya Funi mengajak Rara untuk pergi dari sana karena semua orang di sana sedang berduka ya kawan-kawan. Namun Veronica terlihat begitu sangat puas melihat kematian Aksan dan juga Hutami. Karena Veronica juga pernah berada di posisi itu, kehilangan ibunya. Namun bedanya yang mencelakai ibu Veronica itu Funi. Namun Veronica justru malah tersenyum dan puas melihat penderitaan yang dialami oleh Kansa. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, dengan adanya kejadian ini, Mimin yakin bahwa para penonton pasti akan semakin marah ya kawan-kawan, karena mereka terlalu cepat menyimpulkan. Mereka akan mengatakan bahwa kejahatan selalu menang, Yuda tidak pernah tertangkap, dan kebaikan selalu diinjak-injak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sinetron ini selalu menampilkan kejahatan. Ya, Mimin rasa di setiap sinetron pasti akan ada kejahatannya, karena semua orang juga tahu bahwa ini hanyalah cerita fiktif yang tidak perlu kita anggap serius ya kawan-kawan. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari semua cerita yang terjadi. Dan Mimin sangat yakin di balik musibah ini pasti akan ada hikmahnya nanti, karena kita tidak pernah tahu, mungkin setelah kejadian ini DJ Dodi dan juga Linda justru malah akan berbalik dan melindungi Fatan dan juga Kansa. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.